Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan mengenai rumus kosinus jumlah dan selisih dua sudut yang diambil dari latihan kompetensi siswa 1 halaman 61. Bukunya Bapak Sukino, Matematika Peminatan, kelas 11, penerbit Erlangga. Karena sebelumnya kita sudah membahas 5 contoh soal, maka ini soal yang ke-6. Dan kali ini pun kita akan membahas 5 contoh soal. Soal yang ke-6, setengah akar 3 sin X tambah setengah cos X sama dengan. Kita akan merubah setengah akar 3 ini menjadi bentuk sin. Maka sin berapa yang hasilnya setengah akar 3? Yaitu sin 60 derajat. Oke, ini sin 60 derajat kali sin X tambah setengah. Kita ubah ke dalam bentuk cos. Cos berapa yang hasilnya setengah? Yaitu cos 60 kali cos X. Atau ini bisa kita balik sama dengan cos 60 derajat kali cos X tambah sin 60 derajat kali sin X. Maka sama dengan ini bisa kita sederhanakan menjadi bentuk cos 60 derajat min X atau cos X min 60 derajat. Kenapa di sini negatif? Karena di sini positif. Jadi jawabannya adalah A. Masuk di soal yang ke-7. Jika alfa dan beta sudut lancip dengan cos alfa sama dengan 1/7 dan cos beta sama dengan 11/14, maka cos alfa plus beta sama dengan alfa dan beta sudut lancip, artinya alfa dan beta berada di kuadran 1. Semua sin cos tangen di kuadran 1 bernilai positif. Kita uraikan cos alfa tambah beta. Kita uraikan menjadi cos alfa kali cos beta. Karena di sini plus menjadi min sin alfa kali sin beta. Yang ada dalam soal hanya cos alfa dan cos beta, sedangkan sin alfa dan sin beta belum ada, maka kita cari menggunakan segitiga bantu. Segitiga bantunya ada dua, yaitu untuk sudut alfa. Di sini segitiga siku-siku. Cos alfa sama dengan 1/7, maka sisi sampingnya itu 1, sisi miringnya adalah 7. Kita cari sisi depannya. Maka Y sama dengan akar dari sisi miring dikuadratkan. 7 kuadrat min 1 kuadrat. Sama dengan akar dari 49 min 1. Sama dengan akar 48. Kemudian kita buat lagi segitiga untuk sudut beta. Gunakan kembali teorema Pythagoras. Cos beta sama dengan 11/14, maka 11 itu sampingnya, 14 itu miringnya. Cari sisi depan. Teorema Pythagoras, maka Y sama dengan akar dari 14 kuadrat min 11 kuadrat. Ini sama dengan akar dari 196 dikurang 121. Sama dengan akar dari 75. 48 dan 75 kita bisa sederhanakan. 48 itu kan perkalian 16 kali 3. Akar 16 itu adalah 4, maka 4 akar 3. 75 itu perkalian dari 25 kali 3. Akar 25 sama dengan 5, maka 5 akar 3. Tinggal kita substitusikan ke dalam rumus cos alfa, yaitu 1/7 kali cos beta 11/14. Dikurang sin alfa. Sin alfa itu depan dibagi miring. Depannya adalah 4 akar 3. Dibagi miringnya itu 7. Kali sin beta, lihat dari sini. Depan, miring. Depannya itu Y. Y-nya 5. Akar 3 per miringnya 14. Sama dengan 1 kali 11 itu 11 per 7 kali 14 adalah 98 ya. 98 dikurang 4 kali 5, 20. Akar 3 dikali akar 3 itu 3 per 7 kali 14, 98. Maka ini hasilnya sama dengan 11 dikurang 60 dibagi dengan 98 sama dengan min 49 per
98. Sama dengan min, bagi 49, bagi 49 adalah 1/2. Sama dengan min 0,5. Jadi jawabannya adalah B. Soal ke-8. Jika sin alfa sama dengan A dengan alfa sudut tumpul, hasil dari cos alfa plus pi per 3 sama dengan. Alfa di sini sudut tumpul, artinya sin alfa itu A. Karena alfanya ini sudut tumpul, maka alfa ini berada di kuadran 2, 3, atau 4. Kita uraikan saja soalnya menjadi cos alfa pi per 3 itu sama dengan 180 dibagi 3 sama dengan 60 derajat. Maka ini plus 60 derajat. Sama dengan cos alfa kali cos 60 derajat dikurang sin alfa kali sin 60 derajat. Kita buat segitiga bantu. Ini segitiga siku-siku. Diketahuinya adalah sin alfa. Ini sin alfa yaitu A. Maka sin itu kan perbandingan sisi depan dibagi miring. Maka depannya adalah A, miringnya itu 1. 1 itu diperoleh dari A per 1. Maka sisi sampingnya ini sama dengan sisi miring dikuadratkan. 1 kuadrat itu 1 dikurang sisi depan dikuadratkan A kuadrat. Menggunakan teorema Pitagoras. Kita substitusikan ke sini cos alfa. Cos alfa berarti akar 1 min A kuadrat. Min A kuadrat kali cos 60 setengah. Di sini kan masih sudut tumpul. Alfa itu sudut tumpul. Alfa di sini bisa kuadran 2, bisa kuadran 3, ataupun bisa kuadran 4. Masih ada 3 kemungkinan. Kita masuk ke kemungkinan pertama itu, misalkan alfa di sini sudut tumpul di kuadran 2. Maka cos di kuadran 2 itu bernilai negatif. Maka negatif akar 1 min A kuadrat kali setengah. Min sin alfa. Sin alfanya adalah A. Kali sin 60 setengah akar 3. Agar sesuai dengan yang di jawaban, kita ubah menjadi ininya kedepankan. Maka min 1/2 A akar 3 dikurang ininya ke belakang kan, berarti min akar min setengahnya ke depan kan dulu ya, setengahnya depan akar 1 min A kuadrat. Jadi kemungkinan pertama ternyata ada jawabannya itu yang A. Maka kita ambil tadi tumpulnya itu di kuadran kedua. Soal yang nomor 9, cos 125 kali cos 35 tambah sin 125 kali cos 35 sama dengan ini adalah bentuk lain dari cos. Karena di sini plus nanti harus jadi min. A-nya itu 125, maka 125 dikurang 35 sama dengan cos 125 dikurang 35 yaitu cos 90 derajat. Cos 90 itu sama dengan 0. Maka jawabannya adalah E. Baiklah, sekarang kita masuk di soal yang ke-10 dan yang terakhir di pembahasan kita yang kedua. Jika tan alfa sama dengan 7/24 dan tan beta sama dengan 3/4 dengan alfa dan beta merupakan sudut lancip, hasil dari cos alfa plus beta sama dengan. Alfa dan beta merupakan sudut lancip, artinya alfa dan beta berada di kuadran 1. Tinggal kita jabarkan cos alfa plus beta ini sama dengan cos alfa kali cos beta dikurang sin alfa kali sin beta. Kesemuanya belum ada dalam soal, jadi kita cari dari tan alfa dan tan beta. Kita buat segitiga bantu untuk sudut alfa. Ini segitiga siku-siku. Tan alfa 7/24, maka 7 itu sisi samping, 24 sisi 7 itu sisi depan ya. 24 sisi samping. Maka kalau kita cari sisi miringnya itu R, R ini sama dengan akar dari 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat.
sama dengan akar dari 576 ditambah 49 sama dengan akar 625. Maka sisi miringnya adalah 25. Jadi R-nya sama dengan 25. Sekarang kita buat segitiga bantu untuk sudut beta. Segitiga siku-siku. Beta, tangan beta 3/4, 3 itu depan, 4 itu samping. Maka ini dipastikan kalau kita menggunakan Pitagoras, di sini pasti 5. Jadi gunakan Pitagoras seperti halnya yang sebelumnya. Sisi miringnya adalah 5. Tinggal kita masuk ke dalam rumus cos alfa. Cos alfanya adalah cos alfa samping miring, berarti 24/25. 24/25 kali cos beta 4/5. 4/5 samping dibagi miring. 4/5 dikurang sin alfa 7/25. Dikali sin beta depan miring 3/5. Sama dengan 24 kali 4, 80, 96. Per 25 kali 5, 125. Dikurang 7 kali 3, 21. Per 25 kali 5, 125. Di sini tidak ada negatif dan negatifnya karena memang tadi sudut lancip. Kalau keluar dari satu sudut lancip itu semuanya bernilai positif, baik sin, cos maupun tangan. Maka tinggal 96 dikurang 21 sama dengan 75 per 125. Ini bisa kita sederhanakan masing-masing dibagi dengan 25, maka ini hasilnya 3/5. Jadi jawabannya adalah B. Baik, itulah pembahasan kita yang kedua untuk buku dari Bapak Sukino, Matematika Peminatan kelas 11, penerbit Erlangga, kurikulum tahun 2013. Kita akan melanjutkan di pertemuan ketiga sampai dengan 15 contoh soal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.